daring. Untuk presensi Ibu kirim Givom aja ya, nanti Ibu kirim ke grup WhatsApp kalian. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk dasar dalam seni rupa. Misalnya garis lurus, garis lengkung, garis zigzag, dan juga pola geometris. Hari ini kita akan lanjut ke materi yang lebih bebas dan kreatif seperti pola organis. Hari ini selain kita saya menjelaskan materi, kalian juga akan praktek untuk mengisi presensi nanti. Sebelum itu kalian tahu nggak sih apa pola organis? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Oh, nggak tahu. Pola organis itu pola yang bentuknya menyerupai objek-objek di alam yang sifatnya bebas, terus tidak kaku, dan juga asimetris. Pola organis itu memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama, ada bentuknya menyerupai flora atau tumbuhan. Yang kedua, bentuknya seperti hewan atau fauna. Yang ketiga, bentuknya seperti benda-benda alam lainnya. Ciri-ciri yang kedua, pola organis biasanya tidak beraturan. Kayak misal garis lurus tuh, lurusnya tuh tidak lurus, benar-benar lurus. Biasanya ada garis lurus yang sedikit melengkung, terus lingkaran bukan yang lingkaran yang benar-benar sempurna gitu. Dan juga tidak kaku seperti geometris. Kalau geometris kan biasanya lingkaran bener-bener lingkaran, terus kotak bener-bener kotak, terus juga harus sama antara sisi satu dengan sisi yang lain. Terus ciri-ciri yang ketiga, biasanya pola organis lebih ekspresif dan fleksibel. Ada yang tahu nggak biasanya contoh pola organis di kehidupan kita sehari-hari itu apa aja, bentuk apa aja? Ada yang tahu nggak? Biasanya menyerupai bentuk apa? Bunga, Bu. Iya, terus setelah bunga ada apa aja? Bunga, terus Daun, Bu. iya, habis itu bunga, bener. Bentuknya ada bunga, daun, akar, terus awan, dan hewan yang distilisasi atau yang sudah disederhanakan. Nah, ini ada 2 gambar. Menurut kalian, mana yang pola organis dan mana pola geometris, yang kanan atau yang kiri? Yang kiri pola organis, Bu. Yang ini ya? Iya, Bu. Iya, betul. Yang kiri ini merupakan pola organis. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, ciri-cirinya pola organis tuh sifatnya tuh tidak beraturan atau asimetris. Ini menyerupai seperti bunga, ini seperti daun, dan juga tidak beraturan. Sebelum kita memulai praktek, kita harus tahu macam-macam media untuk membuat desain organis itu apa aja. Yang pertama ada kertas, yang kedua ada kayu, yang ketiga kanvas, dan yang keempat ada styrofoam. Untuk kertas dan kanvas ini sifatnya sama, digunakan untuk melukis atau menggambar. Sedangkan kayu dan styrofoam biasanya kita membuat desain organis itu dengan diukir.
seperti yang biasanya kalian lihat ada di ukiran Jepara atau di kursi-kursi, itu biasanya ada pola organis seperti daun, seperti hewan-hewan gitu. Untuk styrofoam kita bisa membuat ukiran. Pertama-tama kalian harus sketsa dulu, sketsa di atas styrofoam itu. Habis itu kalian mengukirnya menggunakan cutter. Setelah sketsa itu jadi, kalian harus cutter sedikit demi sedikit. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Setelah macam-macam media, kita juga memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahan untuk membuat desain pola organis, yang pertama ada pensil. Pensil ini digunakan untuk mensketsa awal dari desain yang sudah kalian tentukan. Yang kedua ada spidol warna. Spidol warna ini biasanya digunakan untuk mewarnai pola yang sudah kalian sketsa di awal. Yang ketiga ada drawing pen. Drawing pen ini digunakan untuk menebali garis yang sudah kalian sketsa di awal tadi. Selanjutnya yang keempat ada penggaris. Penggaris ini untuk pola organis tuh bersifat opsional. Biasanya penggaris ini digunakan untuk pola geometris, karena pola geometris sifatnya harus simetris dan harus sama. Yang kelima ada krayon, dan yang keenam ada cat kuas dan palet. Untuk krayon dan cat ini sifatnya seperti spidol untuk mewarnai pola yang sudah kalian tentukan di awal tadi. Hari ini kan kita akan praktek ya. Akan praktek membuat desain pola organis. Sebelum itu, Ibu akan tunjukkan gimana sih caranya membuat pola organis. Di sini Ibu akan menunjukkan video tutorialnya. Bisa disimak ya, adik-adik. Nah, ini bisa dilihat. Di sini kan berbentuk seperti bunga. Nah, di sini diisi seperti garis-garis, ini ada lingkaran, terus ini juga garis-garis lagi. Dan ini ada berbentuk daun yang diisi pola-pola yang tidak beraturan juga. Di sini bisa kita lihat kan, garis lurus ini sebenarnya harusnya garis lurus, tetapi dieksplorasi menjadi garis melengkung yang bersifat estetik. Nah, ini seperti daun biasanya kan tidak seperti ini, kita eksplorasi menjadi seperti ini biar gambarnya juga bagus dan unik. Nah, ini juga kita tambahi seperti kelopak-kelopak, lalu kelopak itu kita isi dengan pola-pola. Nah, sampai sini sudah paham belum gimana sih caranya membuat pola organis? Kalau kalian disuruh praktek, kalian bisa nggak? Bisa nggak kalau kalian langsung disuruh praktek gitu? Bisa. Oke, selanjutnya Ibu akan share link Google Drive ke grup WA kalian. Di situ ada dokumen yang berisi gambar seperti ini. Nanti kalian bisa print. Dan di dalam sini kan masih kosong-kosong ya polanya. Nah, nanti kalian bisa isi sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Di sini juga ada bagian yang kosong. Kalian bisa tambahi pola-pola sesuai dengan keinginan kalian. Gambar bisa dikumpulkan minggu depan di meja Ibu.
Oke. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, paham. Nah, sebelum kita tutup materi hari ini, ada yang masih ingat gak ciri-ciri pola organis itu apa aja? Tiga ciri-ciri yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa aja tadi? Yang pertama bentuknya menyerupai flora, fauna, atau benda alam. Iya, terus? Tidak beraturan, tidak kaku seperti pola geometris. Iya, Tiga, lebih ekspresif. iya betul. Mbak siapa tadi namanya? Risma, Bu. Oh iya, terima kasih ya Mbak Risma. Pintar sekali jawabannya. Bagus sekali. Baik, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.